jantung bawaan itu adalah penyakit jantung yang dibawa ya. Jadi dibawa dari lahir. Kebanyakan karena genetik ataupun kesalahan pada saat proses pembentukan di janinnya. Jadi dia bisa bentuknya bisa uh, dengan biru dan tanpa biru, atau kita nyebutnya sianotik dan tanpa asianotik. Dia nggak mau minum, Bu. Nggak mau minum, kerengekannya nggak begitu kuat. Kemudian kalau ibu letakin ke dadanya, detak jantungnya terlalu cepat. Kemudian bisa juga timbul ya mulai bengkak-bengkak, Bu. Ya, tapi pada saat gejala awalnya adalah dia malas minum. Kemudian ini adalah penyakit jantung bawaan yang biru dan tidak biru ya. Yang biru ini biasanya ditandai dengan adanya kulit biru. Kulit birunya akibat dari adanya aliran dari kanan ke kiri ya Bu ya. Jadi pada dasarnya jantung itu dibagi dua ya. Jadi jantung kanan dan jantung kiri. Jantung kanan ini adalah banyaknya darah kotor. Darah kotor yang tidak, maksudnya darah kotor ini adalah darah yang tidak ada oksigennya ya Bu ya. Kemudian kalau jantung kiri, dia membawa jantung yang penuh dengan oksigen. Karena dia dapat aliran dari pembuluh darah di paru, dari paru-parunya. Jadi dia akan kaya oksigen, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, baru masuk ke jantung kanannya. Nah, si jantung kanannya ini karena ada pirau itu adalah lubang ya Bu ya, lubang. Jadi dia adanya pirau ataupun lubang dari alirannya dari kanan ke kiri. Nah, untungnya memang diciptakan jantung kanan ini tekanannya lebih rendah dibanding jantung kiri. Nah, kalau misalkan tekanannya terlalu besar di jantung kanan, dia akan menyebabkan aliran gampang. Selalu ingat air terjun ya, Bu ya. Jadi kalau aliran tinggi, dia akan mengalir ke aliran yang rendah ya, tidak akan mungkin dia aliran rendah ke aliran tinggi. Jadi pada dasarnya dia alirannya akan bergeser dari kanan ke kiri, normalnya adalah kiri ke kanan. Akibatnya dia yang kaya akan karbon dioksida atau darah kotornya ini akan masuk ke jantung kiri. Jantung kiri ini kan harusnya kaya akan oksigen ya, tapi dia bercampur, akibatnya menyebabkan dia yang diedarkan ke seluruh tubuh kurang oksigen. Nah, kalau pakai saturasi oksigen yang kayak sekarang yang terkenal karena COVID, dipakai saturasinya pasti rendah. Nah, jangan dibilang kalau saturasi rendah, wah itu COVID dok, kan. Tapi dia memang penyakit jantung bawaan. Nah, selain itu tandanya ada clubbing finger. Jadi tangannya di jempolnya seperti jendol gitu. Jendol kayak gada. Nah, kemudian kalau PJB yang tanpa biru atau tidak biru ini biasanya cuma bocor aja, Bu. Bocor sekat atau katupnya nggak bisa nutup spontan. Nah, biasanya dia piraunya tetap pirau yang normal dari kiri ke kanan karena kiri tekanannya lebih tinggi dibanding yang kanan, tapi darahnya tetap darah kayak oksigen masuk ke darah yang tidak kayak oksigen, jadinya tidak apa-apa karena memang jantung kanan ini tidak mempunyai tidak dialirkan darah ke seluruh tubuh, beda dengan jantung kiri yang dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi pada dasarnya pada saat dicek oksigennya tangan itu saturasinya tinggi 90-an ke atas. Jadi memang tidak menyebabkan keluhan yang cukup bermakna. Tapi kalau makin lama tidak diperbaiki, dia akan menyebabkan gagal jantung. Gitu. Nah, penyebabnya pada sebagian besar kasus penyebab PJB ini tidak diketahui. Kebanyakan karena genetik ya. Kemudian bisa juga karena berbagai macam obat ya Bu ya, ataupun penyakitnya, ataupun pajanan radiasi, terutama sinar Röntgen ataupun sebenarnya sinar Röntgen ini ataupun kita kalau ke Röntgen ini sebenarnya ada radiasinya, tapi radiasinya sangat-sangat kecil ya. Tapi kalau diulang berkali-kali ya bisa bahaya juga, apalagi kalau sudah kateterisasi jantung atau pemeriksaan CT scan. Itu radiasinya cukup besar. Kemudian bisa juga karena dari faktor eksogen yang tidak diketahui. Seperti misalkan ada penyakit rubella ataupun tokso ya, daripada ibunya yang bisa menyebabkan penyakit jantung bawaan. Kemudian yang paling susah adalah genetik ataupun sindroma terkait yang dengan penyakit jantung bawaan. Kemudian gejala klinisnya ini biasanya memang tergantung dari derajatnya. Kalau derajat ringan sih biasanya tidak ada keluhan sama sekali. Misalkan dia ada bocor di sekat ataupun katupnya tidak menutup spontan, itu tidak masalah. Jadi cuman lambat laun kalau tidak diperbaiki, dia tekanannya akan makin besar, menyebabkan jantungnya makin lebar dan makin tebal. Itu yang bahaya. Nah, biasanya bisa juga ada gangguan pertumbuhan seperti saya bilang, dia malas makan, jadi lemes,
Terus kalau dia memang biru, biru itu dilihat paling gampang di bibir ya Bu ya, di bibir, kemudian di tangan-tangan, di tangannya mulai biru, apalagi kalau Mas menangis kuat dia tambah biru, itu yang paling bahaya. Kemudian seringkali terjadinya infeksi saluran nafas yang berulang ya Bu ya, dikatakan berulang jika 1 bulan lebih dari 2 kali terkena batuk pilek. Nah itu harus curiga ya Bu ya. Kemudian pada saat ibu mendengarkan jantungnya ataupun pada saat ibu menempelkan ke dinding telinga ibu ke dinding ke dinding dadanya, ibu akan mendengar suara bising ya Bu ya. Jadi kan kalau normal kan duk 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 duk, duk gitu ya suara jantung, tapi ibu mendengar duk duk duk. Nah itu namanya adalah bising. Nah itu kalau ibu mendengar ini ibu harus curiga. Biasanya cukup dengar, dan biasanya kalau datang ke saya ibu-ibu selalu ngomong, dok kok saya kalau pas lagi gendong ataupun pas lagi tidur dekat dadanya kok bunyinya aneh ya dok sama bunyi saya gitu. Gitu kan biasanya kalau orang dewasa juga bisa tahu ya jantungnya kayak gimana karena dari deg-degnya bisa ketahuan. Nah ini seperti itu biasanya ibu-ibu datang ke kami ataupun dari dikonsulkan dari dokter anak ke dokter jantung. Nah, selain itu, ini adalah gejalanya ya gangguan pertumbuhan, makin biru, kemudian dia kalau misalkan anak-anak usia sekolahan dia kalau biasanya dok kalau saya lari kok agak nggak enak dok, biasanya kalau untuk SMP, SMA gitu, biasanya anak-anak ngomongnya kayak gitu atau enggak ibunya ngomong dok kalau dia lagi olahraga atau mata ajar yang olahraga kok kayaknya dia males banget, guru olahraganya selalu bilang gitu. Nah kemudian ada infeksi nafas berulang dan ada bising. Ini yang 5 gejala yang harus dilihat ya. Kemudian penegakan diagnosisnya ini biasanya khusus kepada kami, jadi kami biasanya melakukan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, penunjang, dan pemeriksaan lanjutan. Biasanya penunjangnya ini biasanya kita lakukan USG jantung, echo, CT scan, atau MRI. Kemudian ini foto ronsen juga kita lakukan, EKG, pemeriksaan lab rutin. Nah, yang lanjutan biasanya bisa echo, kateter jantung, CT scan, atau MRI. Nah, sebenarnya tata laksananya ibu jangan panik ya. Jadi pada dasarnya karena kita sudah makin berkembang, jadi penyakit jantung anak ini bisa diselamatkan ya dengan nilai harapan hidup yang lebih panjang. Nah, tata laksananya bisa misalkan kita kasih bedah maupun non bedah ya Bu ya. Kalau non bedah biasanya cukup medikamentos saja, obat-obatan, ataupun misalkan kalau ada yang bocor di sekat jantung ya kita tutup bocornya, tapi tanpa operasi bisa itu Bu. Jadi namanya tindakan intervensi non bedah. Kemudian untuk medikamentosa biasanya kita kasih obat-obatan untuk mengurangi efek dari sekunder ataupun komplikasi yang diakibatkan dari jantung tersebut. Nah, ini apa sih yang harus kita perbuat dalam menghadapi anak dengan kecurigaan penyakit jantung bawaan? Nah, sebenarnya kalau anak itu kan dia rewel ya, Biah. Terutama kalau misalkan perubahan yang suhunya yang cukup signifikan ya. Dari dingin gitu misalkan, dia pasti akan nangis. Nah, biasanya kita harus membuat lingkungannya lebih nyaman untuk dia. Misalkan lingkungannya harus lebih hangat ya. Hangat tuh gimana caranya? Ya dibedong, kalau enggak dipeluk aja, Bu. Kemudian pasti kan mereka kalau untuk penyakit jantung bawaan ini kan oksigennya juga kurang ya. Nah, untuk ibu-ibu yang di rumah punya oksigen ya bisa diberikan oksigen. Kita kasih aja selang oksigen yang kita punya, bisa 2-4 liter. Kemudian kalau misalkan itu ibu nggak punya oksigen, ya kasih aja cairan yang cukup Bu. Cairan cukup di sini kalau masih umur anak-anak ataupun bayi ya kasih aja ASI ataupun susu formula ya. Dan yang terakhir penanganannya jangan panik Bu, karena pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan yang biru, kalau dia makin nangis, dia akan makin biru dan makin sesak. Jadi pada dasarnya ibu harus posisikan anaknya dalam kondisi jongkok, karena jongkok ini dia akan mengurangi tekanan yang ada di jantungnya. Dan kalau misalkan dengan kita buat posisi jongkok anaknya, sambil kita gendong, kemudian kita tekuk kakinya, kalau misalkan tetap tidak ada perubahan, segera ke rumah sakit ya Bu ya. Kemudian komplikasinya ini ada Eisenmenger ini adalah dia sudah pada tahap akhir di mana paru-parunya tidak kompensasi lagi.
Jadi oksigen saturasinya yang ada di paru-parunya cukup rendah. Jadi dia biru yang terus-menerus. Kemudian serangan sianotik saya bilang tadi, jadi posisinya harus dirubah ke posisi pokok, dan yang terakhir bisa terjadinya abses itu kalau ada sumbatan ataupun gumpalan di otak ya Bu ya. Itu yang jadi kompleksinya. Terima kasih, saya balikkan ke Dr. Rizka. Terima kasih banyak Dokter Sidi atas materi. Mungkin untuk materi yang kedua ya. Oke, tapi kita mudah-mudahan nanti bisa lanjut materinya di sesi pertanyaan. Apa namanya, penyebab dari PJB tadi. Jadi kalau memang bayi lahir, karena saya mengalami dulu punya bayi kena PJB, ya Allah lebih sayang, barangkali sudah diambil dokter umur 9 bulan. Nah pertanyaannya apa sih penyebabnya? Karena dari dulu saya belum dapat jawaban yang pas dengan diri saya gitu. PJB ya Bu di ya? luar Ya, yang PJB tadi kan dari slide saya memang penyakit jantung bawaan ini tidak jelas ya Bu ya, tidak diketahui penyebab pastinya. Tapi kebanyakan secara genetik memang dia ada proses pembentukan di jantung. Jadi pada proses pembentukan janin ini ada prosesnya Bu. Salah satunya proses pembentukan ruangan-ruangan janin, kayak ruangan-ruangan jantung, kemudian ruangan katupnya. Nah, diduga salah satunya memang terjadi mislek, atau bahasa awamnya ya nggak berbentuk secara sempurna. Nah, entah itu sekatnya dia lubang, entah itu pas pembentukan jantung parunya dia, pembuluh darahnya tidak oke, jadi menyebabkan dia biru. Nah, untuk anak ibu mohon maaf, sakitnya dia biru nggak Bu? Biru dok. Menangis biru. Oh iya Bu. Oke, kalau biru kemungkinannya memang sakit jantung biru itu lebih sedikit dibanding sakit jantung tidak biru. Tapi kalau sakit jantung biru ini tergantung dari kompleksitasnya. Tapi kebanyakan penyakit jantung biru ini mortalitasnya juga cukup tinggi kalau tidak dilakukan intervensi sedini mungkin Bu.